Matahari untuk kulit glowing merata. Bayi belang glowing dat. Daun sirihnya bergerak. Kalau daun sirih itu bergerak, berarti usaha suamimu berhasil. Cepat panggil pulang suami. Usaha kita berhasil, Mas. Cepat pulang. Usaha kita berhasil. Usaha kita berhasil, Mas. Cepat pulang, Mas. Aneh, Bu. Tapi berangkasnya masih terkunci, Bu. Ada monyet! Ada monyet! Ayo, Bu. Ada monyet! Ada monyet! Ada monyet! Ada monyet! Ada monyet! 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 Ada monyet! Ada apa? Ada monyet, Pak. Dari pintu depan lari ke pintu gerbang, Pak. Lalu kabur. Pasti kamu ketiduran ya? Mimpi kamu ya? Tidak, Pak. Saya sungguh-sungguh melihatnya. Pak, ini pasti ada hubungannya dengan vas bunga yang jatuh di kamar. Kok kamu bilang begitu? Coba Bapak buka dulu berangkasnya. Uangnya masih ada atau tidak? Hah, mana mungkin? Mana mungkin monyet bisa mencuri? Bisa saja monyet itu monyet jadi-jadian, Pak. Monyet siluman. Pasti salah satu tetangga kita ada yang ngipri monyet, Pak. Tunggu sebentar, Bu. Iya. Giman, cepat ke pos ronda. Bilang kalau di rumah kita dimasuki monyet jadi-jadian. Iya, Bu. Cepat! Iya, Bu. Masa iya sih bisa hilang? Kurang ajar! Bu, uang kita hilang, Bu. Mas! Cepat pulang, Mas! Kamu tidak ingin melihat hasil yang kita dapatkan, Mas? Cepat pulang, Mas! Kita dapat uang banyak! Mas! Cepat pulang! Mas? Mas? Kamu tidak apa-apa, Mas? Balik Balio Sarirane Yanto Widodo. Lihat, Mas. Uang ini semuanya hasil kerja kerasmu. Kamu tahu nih, ini uang Papa ambil dari lemari besi nih. Kalau melihat hasil seperti ini, kita tidak akan miskin nih. Kita tidak akan miskin. Iya, Mas. Tapi masih ada yang kurang. Apanya yang kurang? Apa Mas tidak lihat ada barang-barang lain di lemari besi itu selain uang-uang ini? Ya, tentu saja Papa melihatnya. Misalnya apa, Mas? Lempengan emas, perhiasan, dan surat-surat berharga. Kenapa Mas tidak ambil semua lempengan emas dan perhiasan-perhiasannya itu, ha? Padahal barang-barang itu ada di dekat uang yang Mas ambil, iya kan? Iya. Kenapa Papa tidak mengambil semuanya ya? Kalau begitu aku saja. Biar aku yang pergi dan mengambil lempengan emas dan juga perhiasan-perhiasan itu. Tapi itu kan... Tentu saja aku tidak akan melakukannya sekarang, sayang. Aku akan melakukannya di kesempatan yang akan datang. Pak! Pak, tunggu, Pak. Ada apa lagi sih, Bu? Kalau Bapak pergi ke kelurahan hari ini, katakan sama Pak Lurah agar urusan ngipri monyet ini segera diselesaikan. Kalau tidak, aku dan ibu-ibu arisan yang akan ke rumah Yanto Widodo untuk membuat perhitungan. Iya, aku ngerti. Tapi Ibu tidak usah bawa-bawa ibu arisan sebanyak itu. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya, Pak. Mbak Yu,
pasti ada hubungannya dengan Nyi Monyet. Iya kan? Tuh kan. Iya, gaji karyawan untuk sebulan semalam dicuri. Apa nggak kesel? Besok mau dibayar lagi. Pasti yang nyuri Yanto Widodo. Bu Siska, jangan nuduh sembarangan gitu. Saya nggak nuduh sembarangan, Mbak Yu. Saya tahu persis siapa yang namanya Yanto Widodo itu sebelum ini. Dia dulu miskin sekali. Saya tahu kampung asalnya sebelum dia pindah ke sini, Mbak Yu. Yang namanya Yanto itu dulunya kuli, Mbak Yu. Kuli. Bagaimana mungkin kuli bisa menjadi kaya kalau nggak ngipri? Mbak Yu, jangan nuduh sembarangan gitu kalau nggak ada bukti. Saya memang nggak bisa nunjukin bukti-bukti. Tapi beberapa orang pinter yang saya kenal bisa melihat kalau rumah Yanto Widodo itu dijaga monyet jadi-jadian. Oh, begitu ya. Saya bisa saja dan mau melihat apa benar yang namanya Yanto Widodo itu benar-benar nyipri monyet seperti yang dituduhkan kepadanya. Dan saya bisa saja memaksa dia mengakui perbuatannya dan menyerahkan kembali uang yang diambil. Termasuk menangkap monyet-monyet yang jadi pengawalnya itu. Terima kasih, Nyi Gamprit. Berarti saya datang pada orang yang tepat. Ya, tapi Jerbasuki Mowobeo. Oh, iya. Berapa saya harus membayar, Nyai? Oh, kalau uang itu bukan untuk saya, Pak Salyo Pramono. Tapi untuk beli madat, kemenyan, dan beli... Iya, berapa? Kalau soal itu, lebih baik kita bicarakan di dalam. Iya. Cukup. Maju. Lihat Pak Salyo. Lihat. Secara kasat mata, kita memang tidak bisa melihat. Kalau di atas genteng, di halaman rumah itu, banyak bertebaran monyet-monyet siluman itu. Iya, Nyi. Tapi saya tidak melihat apa-apa. Minumlah. Dan usapkan setetes ke dahimu. Sudah. Pejamkan matamu. Buka. Lihat ke depan. Saya percaya, Nyi. Percaya kalau rumah itu dijaga monyet? Percaya, Nyi. Kalau dihitung-hitung, ada 10, Nyi. Sekarang pejamkan matamu lagi. Buka. Kemana monyet-monyet itu, Nyi? Tidak kelihatan lagi. Iya. Dan sesudah nanti malam, monyet-monyet dari Gua Meri itu sudah tidak akan kelihatan lagi. Iya, Nyi. Saya rasa sudah cukup. Ayo, Panju. Jalan, Pak. Sekarang coba Mama jelaskan ciri-ciri kedua orang tadi yang Mama lihat. Yang satu itu tinggi, gagah, dan alisnya agak tebal. Itu pasti Pak Salyo Pramono. Ada satu lagi, Pak, perempuan. Pakaiannya serba gelap. Dia berkursi roda. Dan, oh ya, ada laki-laki, Pak. Kayaknya pembantunya yang mendorong-dorong kursi rodanya, Pak. Itu pasti dukun atau orang pintar. Ya sudah, Mama di sini saja. Papa ada urusan sebentar, ya? Iya. Ya, benar. Orang yang di kursi roda itu memang dukun. Namanya Nyi Gamprit. Kelihatannya korbanmu membayar Gamprit untuk membongkar apa yang telah kamu lakukan. Jadi bagaimana Mbah kalau... Jangan khawatir.
Kalau sampai dukun itu benar-benar datang, aku yang akan menghadapinya. Tangkap. Gantung kalung itu di atas pintu rumah. Kalau sampai dukun itu benar-benar datang, maka kalung itu akan memberi tanda padaku. Gantung hari ini juga, setelah matahari terbenam. Hari ini juga, Mbah. Iya, kelihatannya malam ini Nyi Gamprit akan membuktikan kehebatannya. Baik, Mbah. Akan saya laksanakan. Bukalah gerbangnya. Bukalah pintunya. Aku mau masuk. Aku mau masuk dengan sejuk. Jangan berisik. Jangan sampai Nyi Gamprit tahu kalau kita kemari. Iya, Bu, kami mengerti. Iya. Sekarang kita akan melihat bagaimana Yanto Widodo dan istrinya yang so cantik itu akan dipermalukan. Ayo cepat kemari. Jangan sampai ada yang terganggu. Jangan sampai ada yang terbangun. Bukalah gerbangnya. Bukalah pintunya. Aku mau masuk. Aku mau masuk dengan sejuk. Jangan ada yang terganggu. Jangan ada yang terbangun. Lepaskan Panju. Bagaimana? Kita masuk ke sana. Kok malah maju? Mundur. Jangan merusak tontonan yang luar biasa ini. Cepat mundur. Ayo turun. Serang aku. Cepat sini, Pak. Lihat itu, Pak. Nyi Gamprit sudah sampai di halaman. Iya. Nyi Gamprit sudah berhasil masuk. Tapi mana Mbak Buyutnya ya? Kok tidak datang? Ayo turun. Serang aku. Ayo, tampakkan dirimu. Monyet-monyet. Aduh. Bibi masuk ke dalam aja. Bibi jaga Yanti ya. Aduh. Pengen lihat juga. Aduh, sudahlah Bi, masuk ke dalam aja. Ya. Kunci pintunya, Bi. Keluar kamu. Ayo turun. Serang aku. Atau sujen-sujen ini akan menembus dadamu. Kamu tidak akan bisa keluar lagi. Bagaimana ini, Mas? Mbak Buyut kok belum datang, Mas?
Monyet melihat ke Gambrit. Jadi, Yanto Widodo itu pengikutmu? Kau tidak punya hak untuk menentukan jalan hidup seseorang. Ini, ku kembalikan sucenmu. Hah! Kenapa bisa jadi begini? Bagaimana sih, Bayu? Dukun kita kok kalah sih? Iya, bagaimana sih ini? Kenapa kemari? Ini bukan tempat arisan, Bu. Apa? Aduh, saya nggak ngerti. Lebih baik urus majikanmu. Sana cepat. Yanto, Ningsih, keluarlah. Lihat, Mbah akan mempermalukan mereka. Hei, bawa pulang dan kuburkan baik-baik majikanmu itu. Lihat, lihat. Siapa sebenarnya yang monyet? Yanto Widodo dan istrinya? Atau mereka? Hah? Pak, sudah ibu-ibu, ayo tinggalkan tempat ini. Iya, iya, ayo. Pak, bagaimana ini? Ya sudah, ayo. Tidak usah takut. Tidak ada lagi yang akan bisa menghalangi langkah kalian. Iya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, Mbah. Baiklah, karena keresahan tentang Nyipri Monyet sudah benar-benar mencekam wilayah kita ini, saya kira tidak ada salahnya kalau kita bertindak. Iya, Pak Kiai. Saya juga sudah siagakan keamanan 1x24 jam penuh untuk menjebak dan menangkap monyet itu. Hanya dengan kekuatan, kita tidak mungkin bisa menangkapnya, Pak Lurah. Lalu, dengan apa, Pak Kiai? Insya Allah, dengan ayat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita akan berhasil, Pak Lurah. Saya akan cincang kerajaan jadian itu, Pak Kiai. Inilah yang harus saya ingatkan pada kalian. Menangkap monyet itu bukan untuk menyiksa atau membunuhnya. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh si pengipri salah. Ia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga melanggar hukum tatanan kehidupan kita. Hukum Allah. Biarlah Allah yang Maha Penentu yang melakukannya. Hukum dunianya kita serahkan pada penegak hukum. Mohon ini dipahami. Semuanya sudah aku persiapkan, Pak. Ma, suasana kan belum reda, Ma. Jadi jangan sekarang dong, Ma. Malam ini malam baik, Pak. Hari baik. Malam Jumat Kliwon. Dan malam ini saat yang tepat untuk melakukannya. Ma, dengarkan Papa dong, Ma. Kalau Papa tidak mau, aku saja yang pergi. Papa minta sama Mama, tolong dengarkan Papa sekali lagi. Kalau suasana sudah reda, baru kita beraksi, Ma. Ya? Ini sudah bulan ketiga sejak Mbah Bu itu mempermalukan Nyi Gamprit, Pak. Jadi percayalah suasana sudah reda. Orang-orang sudah tidak akan membicarakan lagi. Sekarang ayo kita buktikan kalau kata-kata Mbah Buyut itu benar. Ya? Kata-kata apa? Tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi langkah kita. Ayo, Pak. Baca mantranya. Ayo. Ayo, Pak.
mantranya dan nyalakan sentirnya. Atau aku yang baca mantranya sendiri dan aku jalan sendiri. Baiklah. Getih siluman monyet mere. Getih siluman kang nyabake ngilang. Manjing-manjing ing raga ningsih bojoku. Wujud. 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 Pergilah kalau kau ingin tetap pergi. Iya, Pak. Hati-hati nih. Hati-hati. Sudah sampai di mana, Ning? Kalau kamu mau ke rumah Sayo Pramono, lebih baik lewat pintu depan. Tapi sebaiknya kamu jangan ke tempat yang sama. Berbahaya. Nggak apa-apa, Pak. Cepat sini. Ada apa, Bang? Ada apa, Monyet jadi-jadian itu masuk ke dalam. Cepat panggil yang lain dan lapor Pak Kiai. Ayo, cepat. Iya, Bang. Ayo. Ini pasti ruang tengah yang dikatakan oleh Mas Yanto. Sekarang tinggal kupilih mana pintu ke kamar tidur utamanya. Karena disitulah lemari besi itu disimpan. Itu pasti kamar utamanya. Ya, aku harus ke sana. Subhanallah. Kenapa ini? Kenapa? Kamu pasti dalam bahaya. Kamu pasti dalam bahaya. Ini, apa mereka bisa melihat aku? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak! Jangan! Tidak! Ampun! Tidak! Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Walhamdulillahi rabbil alamin.
siapapun kamu, kembalilah ke wujud aslimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo, kembalilah ke wujud aslimu. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Oh, jadi kamu ya yang ngerampok gaji karyawanku? Hei, jangan! 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 Ampun istri saya! Ampun istri saya! Pak Kiai, yang mencuri uang gaji itu saya, Pak Kiai. Yang iblis saya, Pak Kiai. Yang memuja monyet itu saya, Pak Kiai. Kalau mau bakar, bakarlah saya, Pak Kiai. Bakarlah saya, Pak Kiai. Jangan bunuh istri saya. Cukup, henti. Yang menyebabkan kita mampu menangkap dan menerima pengakuan mereka karena ayat Allah. Haruskah kita nodai keridhaan Allah dengan tindakan yang brutal dan main hakim sendiri seperti yang sudah saudara-saudara lakukan? Ya, kita menangkap mereka bukan untuk mengadili, tapi untuk diserahkan pada hukum yang berlaku di negara ini. Dengan ayat, aku bisa tuntun kalian untuk melihat keadaan anak kalian yang sebenarnya. Apa kalian mau? Lihat di sana. Apakah monyet-monyet itu adalah anak manusia semuanya, Pak? Ya, salah satu dari mereka adalah Gion, anak kalian. Lihat, lihat yang di sana. Ya Allah, maafkan kita. Itulah anak kalian yang harus disiksa karena jalan sesat kalian. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, yang maha hidup terus dengan menerusnya, yang kekal, yang berdiri dengan sendiri. Allahu Akbar. Demi Allah, Allah telah jadikan manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah angkat, Allah muliakan manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka merendahkan. Allah rendahkan juga mereka. Sebab mereka merendahkan dengan serendah-rendah. Apa kemuliaan? Seorang ini mendapatkan sesuatu karena persoalan hidup, lalu menghinakan dirinya menjadi binatang. Ini perbuatan musyrik. Demi Allah, musyrik ini menyekutukan Allah. An-Nisa, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain kepada siapa yang Allah suka. Ayo. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdayn. Dua mata, mulut yang pandai berkata-kata, dan dua jalan. Apa tidak cukup buat kita untuk mencari jalan yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
ada yang baru menemani